Tak lagi di pinggir lapangan, Shin Tae-yong kirim bantuan untuk korban banjir Aceh Tamiang, Indonesia terenyuh. Kata Shin Tae-yong, mohon saat ini perseteruan tentang timnas kita hentikan dulu. Mari kita bergandengan tangan bersatu untuk para korban banjir di Aceh, Sumatera. Terima kasih untuk mantan anak didik saya di timnas Indonesia yang sudah membantu para korban. Kalian memang hebat dan mulia. Akan segera terungkap. Pak Sumarji bocorkan pelatih baru timnas Indonesia yang sedang belajar tentang timnas Indonesia di tanah air. Benarkah? Kata Pak Sumarji, sosok pelatih tersebut saat ini sudah berada di Indonesia, meninjau dan mempelajari kondisi tim nasional sebelum resmi menekan kontrak. Siapakah kira-kira pelatih tersebut? Simak selengkapnya kabar baik dan terbaru ini. Sebelum kita lanjut ke berita terlengkapnya, alangkah mulianya bagi kalian untuk tekan tombol like dan yang belum subscribe, tolong subscribe channel ini. Tak lagi di pinggir lapangan, Shin Tae-yong kirim bantuan untuk korban banjir Aceh Tamiang, Indonesia terenyuh. Kata Shin Tae-yong, mohon saat ini perseteruan tentang timnas kita hentikan dulu. Mari kita bergandengan tangan bersatu untuk para korban banjir di Aceh, Sumatera. Terima kasih untuk mantan anak didik saya di timnas Indonesia yang sudah membantu para korban. Kalian memang hebat dan mulia. Banjir besar yang melanda wilayah Sumatera, khususnya Kabupaten Aceh Tamiang, telah meninggalkan duka mendalam bagi ribuan warga. Rumah-rumah terendam, jalan-jalan utama berubah menjadi sungai sementara, dan berbagai aktivitas masyarakat terhenti. Dampak bencana ini tidak hanya merusak fisik, tetapi juga mengoyak kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat setempat. Di tengah kepanikan dan kesedihan, muncul kabar yang mengejutkan sekaligus menyentuh hati publik Indonesia. Mantan pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong, mengirimkan bantuan untuk para korban banjir di Aceh Tamiang. Shin Tae-yong dikenal sebagai pelatih yang disiplin, tegas, dan berdedikasi tinggi selama menangani timnas Indonesia. Namun, di balik citra tegasnya, ia ternyata memiliki sisi kemanusiaan yang hangat dan tulus. Meski kini tak lagi menukangi Garuda, kedekatannya dengan Indonesia tidak pernah pudar. Aksi kepeduliannya terhadap korban bencana Aceh Tamiang menjadi bukti nyata bahwa cinta dan empatinya terhadap rakyat Indonesia tetap kuat. Dalam aksi kemanusiaannya, Shin Tae-yong tidak mencari sorotan publik. Bantuan dikirimkan secara langsung untuk meringankan beban masyarakat terdampak, terutama kebutuhan pokok seperti makanan, air bersih, obat-obatan, dan perlengkapan darurat. Lebih dari sekedar bantuan materi, Shin Tae-yong juga menyampaikan pesan penuh empati kepada masyarakat Aceh Tamiang. Untuk seluruh masyarakat Sumatera, Aceh Tamiang, tetaplah kuat. Badai ini pasti berlalu. Kami tahu kalian adalah pejuang tangguh. Doa terbaik kami menyertai setiap langkah pemulihan dan pembangunan kembali. Mari kita bergandengan tangan membantu saudara-saudara kita, ujar Shin Tae-yong dalam pesannya. Pesan sederhana namun syarat makna itu langsung menyentuh hati masyarakat yang tengah dilanda kesedihan. Banyak warga Aceh Tamiang yang mengaku terharu mendengar kabar tersebut, merasa tidak sendirian menghadapi bencana yang menghancurkan banyak aspek kehidupan mereka. Kata-kata Shin Tae-yong menjadi pelipur lara, penguat semangat, dan simbol bahwa kepedulian lintas profesi tetap bisa hadir di tengah bencana. Banjir yang melanda Aceh Tamiang sendiri merupakan salah satu yang paling parah dalam beberapa tahun terakhir. Hujan deras yang terus mengguyur daerah tersebut membuat sungai meluap, menggenangi pemukiman warga, dan menyebabkan akses transportasi menjadi terhambat. Banyak warga harus mengungsi ke tempat yang lebih tinggi, meninggalkan rumah dan harta benda mereka. Dalam kondisi seperti ini, bantuan dari berbagai pihak menjadi sangat penting. Kehadiran Shin Tae-yong, meski secara simbolis, memberikan motivasi tambahan bagi warga untuk tetap bertahan. Aksi ini pun mendapat perhatian luas dari publik Indonesia, terutama melalui media sosial. Banyak warganet mengekspresikan rasa terharu dan kagum atas kepedulian Shin Tae-yong. Mereka menilai bahwa meskipun Shin Tae-yong kini bukan lagi pelatih timnas, hatinya tetap dekat dengan masyarakat Indonesia. Solidaritas yang ia tunjukkan menjadi inspirasi nyata bahwa nilai kemanusiaan jauh lebih penting daripada jabatan atau status sosial. Bagi sebagian besar warga Aceh Tamiang, perhatian dari tokoh internasional seperti Shin Tae-yong bukan hanya sekedar bantuan materi. Lebih dari itu, hal ini menjadi simbol bahwa mereka tidak sendirian dan banyak pihak peduli terhadap penderitaan mereka.
Harapan yang muncul dari pesan dan bantuan Shin Tae-yong memberikan semangat baru bagi warga untuk bangkit, membangun kembali rumah yang hancur, dan memulihkan kehidupan mereka. Kepedulian Shin Tae-yong juga mengingatkan publik bahwa kemanusiaan tidak mengenal batas. Dalam kondisi genting, seorang individu bisa menjadi sumber inspirasi dan bantuan tanpa memandang asal-usul atau profesi. Tindakan sederhana seperti mengirim bantuan dan menyampaikan pesan tulus mampu memberikan dampak psikologis yang besar, terutama bagi masyarakat yang sedang berjuang menghadapi kehilangan dan trauma. Banjir mungkin telah merenggut banyak hal dari masyarakat Aceh Tamiang, namun kepedulian yang ditunjukkan Shin Tae-yong membuktikan bahwa harapan dan solidaritas tidak pernah benar-benar tenggelam. Pesan optimisme yang ia sampaikan bahwa badai pasti berlalu, dan masyarakat adalah pejuang tangguh menjadi pengingat bahwa kesulitan tidak selamanya abadi, dan setiap langkah pemulihan akan disertai dukungan dari berbagai pihak. Melalui bantuan dan pesannya, Shin Tae-yong berhasil menghadirkan harapan di tengah kesedihan. Aksi ini bukan hanya memberikan bantuan fisik, tetapi juga kekuatan moral. Bagi masyarakat Aceh Tamiang dan publik Indonesia secara luas, Shin Tae-yong menunjukkan bahwa kepedulian dan empati adalah bentuk kepahlawanan lain yang dapat menyelamatkan dan menguatkan banyak orang. Di tengah bencana alam yang terus menguji ketangguhan bangsa, solidaritas dari berbagai pihak, termasuk figur seperti Shin Tae-yong, menjadi bukti bahwa Indonesia mampu bangkit dari segala cobaan. Banjir mungkin merendam rumah dan jalan, tetapi semangat kemanusiaan tetap mengalir, memberikan pelajaran bahwa kepedulian nyata mampu meringankan beban dan menyalakan kembali asa. Akan segera terungkap. Pak Sumarji bocorkan pelatih baru Timnas Indonesia yang sedang belajar tentang Timnas Indonesia di tanah air. Benarkah? Kata Pak Sumarji, sosok pelatih tersebut saat ini sudah berada di Indonesia, meninjau dan mempelajari kondisi tim nasional sebelum resmi menekan kontrak. Siapakah kira-kira pelatih tersebut? Simak selengkapnya kabar baik dan terbaru ini. Kabar terbaru datang dari dunia sepak bola Indonesia. Pakar sepak bola nasional Pak Sumarji mengungkapkan bahwa pengumuman resmi mengenai pelatih baru Timnas Indonesia akan segera dilakukan. Tidak hanya itu, menurut pernyataannya, sosok pelatih tersebut saat ini sudah berada di Indonesia, meninjau dan mempelajari kondisi tim nasional sebelum resmi menekan kontrak. Pernyataan Pak Sumarji ini tentu mengundang perhatian besar dari publik pecinta sepak bola. Setelah kepergian pelatih sebelumnya, Indonesia memang berada di titik krusial. Tidak sedikit pihak yang menunggu siapa yang akan memimpin Garuda, terutama mengingat target berat yang dibebankan PSSI menjelang kompetisi mendatang. Menurut Pak Sumarji, kedatangan pelatih baru ini bukan semata untuk langsung menandatangani kontrak, tetapi untuk mempelajari kondisi Timnas Indonesia secara mendalam. Pelatih baru ini sedang meninjau dan belajar tentang Timnas Indonesia sebelum PSSI dan dirinya menentukan masa baktinya ke Indonesia, ungkapnya. Pernyataan ini menegaskan bahwa proses seleksi dilakukan dengan matang dan penuh perhitungan, demi memastikan bahwa sosok yang dipilih benar-benar memahami kondisi pemain, struktur tim, serta budaya sepak bola di Indonesia. PSSI sendiri memberikan tuntutan tinggi kepada pelatih baru. Tidak tanggung-tanggung, target yang diberikan menyasar kompetisi tahun 2026. Indonesia diharapkan mampu menunjukkan perubahan signifikan, baik dari segi performa, strategi permainan, hingga hasil yang bisa dibanggakan. Hal ini menunjukkan bahwa PSSI mencari sosok pelatih yang bukan hanya ahli taktik, tetapi juga visioner dan mampu menanamkan filosofi permainan jangka panjang. Informasi tentang identitas pelatih memang masih dijaga ketat. Pak Sumarji menyebut bahwa sosok tersebut tengah melakukan peninjauan langsung ke Indonesia, termasuk berinteraksi dengan pemain timnas, menilai potensi mereka, dan memahami dinamika internal tim. Proses ini penting agar keputusan yang diambil mengenai kontrak dan masa bakti nanti benar-benar tepat, tambahnya. Langkah ini dianggap strategis. Dengan memahami kondisi internal tim, pelatih baru diharapkan bisa segera menyesuaikan pendekatan latihan, taktik permainan, dan sistem pembinaan pemain. Ini juga menjadi tanda bahwa PSSI ingin memastikan bahwa setiap langkah yang diambil benar-benar bisa menghasilkan perubahan signifikan pada performa Timnas Indonesia. Publik tentu sangat penasaran. Nama pelatih baru ini menjadi bahan spekulasi luas di media sosial dan forum-forum sepak bola. Banyak yang berharap sosok yang akan datang bisa membawa Timnas Indonesia ke level yang lebih tinggi, terutama menjelang turnamen-turnamen penting 2026.
Ekspektasi ini tentu menjadi tekanan tersendiri, namun juga motivasi bagi PSSI dan pelatih untuk mempersiapkan tim sebaik mungkin. Selain target kompetitif, kehadiran pelatih baru juga diharapkan membawa suasana baru di internal timnas Indonesia. Tim yang selama ini menghadapi berbagai kritik publik kini menantikan sosok yang mampu memimpin dengan disiplin, inovatif, dan mampu membangun chemistry positif antar pemain. Pendekatan yang tepat diyakini akan menjadi kunci sukses, terutama ketika menghadapi lawan-lawan berat di tingkat Asia maupun internasional. Salah satu tantangan utama pelatih baru adalah memahami karakter pemain Indonesia. Banyak pemain muda potensial yang tengah naik daun, namun sebagian masih membutuhkan bimbingan intensif agar bisa tampil konsisten di level internasional. Pelatih baru dituntut tidak hanya fokus pada kemenangan jangka pendek, tetapi juga pembinaan jangka panjang, yang menjadi salah satu syarat utama PSSI agar timnas Indonesia bisa menunjukkan performa maksimal pada 2026. Pak Sumarji menegaskan bahwa proses ini tidak bisa terburu-buru. Masyarakat harus sabar, karena memilih pelatih bukan sekedar memilih nama besar. Ini soal masa depan timnas Indonesia, soal strategi pembangunan tim jangka panjang, ujarnya. Hal ini memberikan gambaran bahwa PSSI dan pihak terkait benar-benar menyiapkan segala sesuatunya secara matang, termasuk mempertimbangkan kompatibilitas pelatih dengan visi dan misi tim nasional. Meski begitu, sinyal kedatangan pelatih baru sudah memberikan angin segar bagi para penggemar sepak bola Indonesia. Publik kini menanti dengan antusias siapa sosok pelatih yang bakal membawa timnas Indonesia ke arah perubahan besar. Banyak harapan dipasangkan pada figur baru ini, terutama dalam mengangkat mental pemain, memperbaiki sistem permainan, dan memastikan Indonesia mampu bersaing di kancah internasional. Keseriusan PSSI terlihat dari penekanan mereka pada evaluasi menyeluruh sebelum menetapkan kontrak. Pelatih baru harus memahami filosofi sepak bola Indonesia, kondisi fisik dan teknik pemain, serta kemampuan untuk menghadapi tekanan dari ekspektasi publik yang tinggi. Semua langkah ini dilakukan demi memastikan perubahan signifikan yang diharapkan benar-benar tercapai, bukan hanya janji di atas kertas. Publik Indonesia pun kini berada dalam fase menunggu yang mendebarkan. Setiap perkembangan terkait kedatangan pelatih baru menjadi perhatian media, penggemar, dan kalangan sepak bola profesional. Nama-nama kandidat terus beredar. Tetapi sampai saat ini PSSI masih menutup rapat identitas pelatih yang tengah belajar di Indonesia. Satu hal yang pasti, kedatangan pelatih baru ini menandai era baru bagi timnas Indonesia. Target besar yang diberikan PSSI menuntut perubahan nyata, dan sosok pelatih yang tepat akan menjadi kunci utama. Dengan persiapan matang, evaluasi menyeluruh, dan komitmen untuk pembangunan jangka panjang, harapan untuk melihat timnas Indonesia lebih kompetitif di 2026 bukan lagi sekadar mimpi. Seiring dengan informasi dari Pak Sumarji, publik kini semakin waspada dan penasaran. Siapa pelatih yang akan memimpin Garuda selanjutnya? Bagaimana strategi dan filosofi yang akan diterapkan? Dan apakah sosok ini mampu menghadirkan perubahan signifikan seperti yang dituntut PSSI? Semua pertanyaan ini akan segera terjawab dalam waktu dekat, dan satu hal yang jelas, timnas Indonesia siap memasuki babak baru dengan semangat baru dan ambisi besar di kancah sepak bola internasional. Namun tunggu dulu, setelah admin telusuri secara mendalam bahwa berita di atas adalah karangan belaka dan hoax, ini sebagai edukasi supaya penonton lebih jeli dalam memilih berita. Arsenal butuh 2 gol bunuh diri untuk kalahkan juru kunci Saka, kami frustrasi. Arsenal meraih kemenangan dramatis 2-1 atas Wolverhampton Wanderers, namun hasil tersebut jauh dari kata meyakinkan. The Gunners bahkan membutuhkan 2 gol bunuh diri tim tamu untuk menundukkan Wolves yang berstatus juru kunci Liga Primer Inggris. Bukayo Saka pun secara terbuka mengakui rasa frustrasi yang dirasakan timnya sepanjang pertandingan. Turun sebagai favorit kuat dan membawa misi menekan Manchester City dalam perburuan gelar, Arsenal justru kesulitan membongkar pertahanan Wolves. Kebuntuan baru pecah pada menit ke-70 ketika sepak pojok melengkung Saka membentur tiang sebelum memantul dari kiper Sam Johnstone dan berujung gol bunuh diri. Keunggulan tersebut seolah memastikan 3 poin, namun drama kembali terjadi di menit ke-90. Pemain pengganti Wolves, Tolu Arokodare, sukses menyamakan skor lewat sundulan. Emirates sempat terdiam hingga akhirnya Arsenal kembali terbantu di masa injury time. Upaya Yerson Mosquera menghalau umpan silang Saka justru berujung gol bunuh diri kedua bagi Wolves.
Menurut Anda, apakah kemenangan seperti ini menunjukkan mental juara Arsenal atau justru menjadi tanda masalah serius? Bagikan pendapat Anda di kolom komentar. Chelsea bungkam Everton 2-0 di Stamford Bridge, Palmer dan Gusto jadi penentu. Chelsea tampil efektif saat menjamu Everton pada lanjutan Liga Inggris musim 2025-2026. Bermain di Stamford Bridge, Sabtu 13,12,25 malam WIB, The Blues sukses mengamankan kemenangan 2-0 lewat kontribusi penting Cole Palmer dan Malo Gusto. Laga berjalan hati-hati di awal pertandingan. Selama 15 menit pertama, kedua tim sama-sama belum mencatatkan percobaan tembakan. Peluang pertama justru hadir dari Everton pada menit ke-19 melalui Iliman Ndiaye, meski sepakannya masih mudah diamankan Robert Sanchez. Chelsea membuka keunggulan 2 menit berselang. Umpan terobosan cerdas Malo Gusto disambut pergerakan Cole Palmer ke kotak penalti. Dengan penyelesaian tenang, Palmer mengecoh Jordan Pickford dan membawa tuan rumah unggul 1-0. Chelsea nyaris menambah gol melalui Alejandro Garnacho dan Enzo Fernandez, namun peluang tersebut belum berbuah hasil. Tekanan Chelsea akhirnya kembali membuahkan gol jelang turun minum. Serangan balik cepat diakhiri umpan tarik Pedro Neto yang sukses diselesaikan Malo Gusto. Skor 2,0 bertahan hingga jeda dan memastikan keunggulan The Blues. Kemenangan ini menunjukkan efektivitas Chelsea dalam memaksimalkan peluang penting. Menurut Anda, apakah duet Palmer dan Gusto layak disebut sebagai kunci kebangkitan Chelsea musim ini? Sampaikan pendapat Anda di kolom komentar. Hanya butuh 3 musim. Gol Erling Haaland di Man City lewati rekor Cristiano Ronaldo bersama Setan Merah. Erling Haaland kembali menorehkan pencapaian luar biasa bersama Manchester City. Striker asal Norwegia itu kini resmi melampaui total gol Cristiano Ronaldo selama berseragam Manchester United, sebuah catatan yang semakin menegaskan statusnya sebagai salah satu mesin gol paling mematikan di era sepak bola modern. 2 gol Haaland ke gawang Crystal Palace pada pekan ke-16 Liga Premier Inggris menambah koleksi golnya menjadi 146 gol dari 168 pertandingan bersama City. Jumlah tersebut melewati torehan 145 gol Cristiano Ronaldo yang dicetak dalam 2 periode membela Manchester United, yakni 2003-2009 dan 2021-2022. Yang membuat pencapaian ini semakin mencengangkan, Haaland membutuhkan jumlah pertandingan yang jauh lebih sedikit. Sejak bergabung pada 2022, Haaland langsung tampil eksplosif dan konsisten mencetak gol di Premier League, Liga Champions hingga kompetisi domestik. Sebaliknya, Ronaldo menempuh proses panjang dari pemain muda berbakat hingga menjadi bintang dunia dan peraih Ballon d'Or. Dengan total golnya di MU menjadi fondasi reputasinya sebagai salah satu penyerang terbaik sepanjang masa. Menurut Anda, apakah Haaland sudah layak disandingkan dengan legenda Premier League seperti Cristiano Ronaldo? Sampaikan pendapat Anda di kolom komentar. Virgil van Dijk serius ajak Mohamed Salah. Bertahanlah di Liverpool. Kapten Liverpool Virgil van Dijk secara terbuka menyampaikan harapannya agar Mohamed Salah tetap bertahan di Anfield. Bek asal Belanda itu mengaku akan terus menjaga komunikasi dengan Salah, termasuk saat sang penyerang memperkuat timnas Mesir di ajang Piala Afrika. Salah yang kini berusia 33 tahun baru saja menandai kembalinya ke skuad The Reds dengan menyumbang assist untuk gol kedua Hugo Ekitike dalam kemenangan 2-0 atas Brighton. Namun, partisipasinya di Piala Afrika berpotensi membuat Liverpool kehilangan jasanya hingga 7 pertandingan liga, terutama jika Mesir melaju sampai partai final. Di tengah absennya Salah, manajemen Liverpool disebut tetap melanjutkan negosiasi dengan perwakilan sang pemain. Langkah ini diambil untuk meredam polemik yang sempat memanas usai pernyataan Salah pekan lalu terkait masa depannya bersama klub. Van Dijk mengungkapkan bahwa ia telah berbicara langsung dengan Salah, khususnya setelah winger andalan tersebut absen dalam lawatan Liga Champions ke markas Inter Milan. Ia menegaskan keinginannya agar Salah bertahan. Menurut Anda, apakah Mohamed Salah masih menjadi sosok yang tak tergantikan bagi Liverpool? Atau justru saatnya The Reds bersiap membuka era baru? Tulis pendapat Anda di kolom komentar. Ruben Amorim soroti peran Mason Mount yang kian vital di Manchester United.
Mason Mount perlahan bangkit dan kembali menemukan tempat pentingnya di Manchester United. Setelah melewati periode sulit akibat cedera sejak didatangkan dari Chelsea pada 2023, gelandang serang asal Inggris itu kini mulai menunjukkan konsistensi di bawah arahan Ruben Amorim. 2 musim awal Mount di Old Trafford memang tidak berjalan mulus. Masalah kebugaran membuat menit bermainnya terbatas dan kontribusinya tak maksimal. Namun, memasuki musim ini situasinya mulai berubah. Mount semakin sering dipercaya tampil, bahkan mulai menjadi bagian reguler skuad utama. Amorim menilai kehadiran Mount membawa dampak signifikan terhadap keseimbangan permainan tim. Dari sisi statistik, Mount baru mencatatkan 31 penampilan Premier League dalam 2 musim pertamanya. Musim ini saja, ia sudah 7 kali menjadi starter di Liga, jumlah yang melampaui musim 2023,24 dan hanya terpaut 1 dari total starter musim lalu. Bagi Amorim, kontribusi Mount tidak bisa dinilai secara sederhana. Ia menyoroti kecerdasan bermain dan kualitas teknis sang pemain. Menurut Anda, apakah Mason Mount kini sudah menemukan peran idealnya di Manchester United? Layakkah ia menjadi pemain kunci setan merah ke depan? Tulis pendapat Anda di kolom komentar.